Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat beraktivitas hari ini di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 10 dengan tema Tuhan menyelamatkan kita dari kematian, demikian firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik renungan di Minggu Misericordias Domini ini ialah percayalah kepada Tuhan. Dalam mengikut Tuhan Yesus, kita tidak selalu berjalan di jalan yang mudah, tetapi sering harus berjalan di jalan yang sulit dan terjal. Karena itu, Tuhan Yesus memberi peringatan untuk mengikut Dia.
harus menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24. Rasul Paulus dalam mengikut Yesus Kristus mengalami penderitaan yang sangat berat. Bahkan ia merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya Paulus jangan berharap kepada dirinya sendiri, tetapi hanya berharap pertolongan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Paulus mengatakan segala perkara dapat ditanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Filipi 4 ayat 13. Tuhan pasti menolong umatnya yang mengalami penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus. Paulus menyadari bahwa ia akan menghadapi kematian karena mengikut Kristus. Dan Allah mengizinkan hal itu terjadi supaya Paulus jangan bersandar kepada dirinya sendiri, tetapi hanya bersandar kepada Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Kita tidak dapat percaya kepada Allah dengan sepenuh hati kalau kita masih mengandalkan diri sendiri. Paulus menyadari bahwa dia sendiri tidak dapat melepaskan dirinya dari kematian. Oleh sebab itu, ia hanya berharap kepada Allah yang berkuasa melepaskannya. Ia juga percaya kasih karunia Allah cukup baginya, karena kuasa Allah justru menjadi sempurna di dalam kelemahannya. 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus percaya Allah tidak mengecewakannya. Allah telah melepaskan Paulus, dan Paulus percaya bahwa Allah akan melepaskannya lagi. Paulus senantiasa dalam bahaya menghadapi musuh-musuh Injil, tetapi ia percaya kepada Allah. Keadaan itu menyebabkan Paulus merasa seolah-olah Allah telah menyelamatkannya lagi dari kematian yang begitu ngeri. Sama seperti Paulus, kita juga tidak perlu takut dalam mengikut Tuhan Yesus. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan, kita jangan takut. Seperti penyertaan Tuhan kepada Paulus, demikian pula penyertaan Tuhan atas kita. Seperti sudah dijanjikan Tuhan Yesus, Ia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, seperti biasa sebelum doa penutup, saya membacakan bacaan pagi dan bacaan malam buat kita. Bacaan paginya 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur,
Jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Untuk bacaan malamnya Ayub 38 ayat 22 sampai 41. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titi air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruz pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit, ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda, kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar? Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Ya, demikianlah bacaan pagi dan bacaan malam buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
sekalipun kami harus melalui jalan salib, kami akan tetap mengikut Engkau. Kami imani penyertaan-Mu sempurna atas kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, sahabatku semua, demikianlah renungan harian dari kita untuk melengkapi renungan harian yang sudah kita dengar atau kita baca dari sumber lain untuk membekali kita beraktivitas satu hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat berkarya, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.